Assalamualaikum, selamat siang. Hai, saya Vida dari PT Mikonos. PT Mikonos adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang instrumentasi dan pengadaan alat laboratorium. Kami adalah produsen dari kamera mikroskop Optilab dan mikroskop Iris. Untuk informasi produk yang lebih lengkap, Bapak dan Ibu bisa mengakses di website kami www.mikonos.co.id atau ke Instagram kami di @pt-mikonos. Kami juga menyediakan layanan servis dan kalibrasi untuk alat-alat laboratorium. Untuk info yang lebih lengkap, silakan kontak kami bisa melalui telepon yang ada di layar atau email ke info@mikonos.co.id. Dalam rangka mengikuti himbauan pemerintah untuk jaga jarak dan tetap di rumah, hari ini kami mempersembahkan sebuah program edukasi online dengan nama Mikonos EduLive. Mikonos EduLive ini akan tayang 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis jam 1 sampai jam 2 siang di portal YouTube kami yaitu Info Mikonos. Jangan lupa ketik nama di live chat karena nanti akan ada giveaway dari kami untuk masing-masing berupa pulsa 20.000 untuk 5 orang peserta. Baik, program ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap terkait alat-alat yang bisa digunakan di laboratorium, sehingga Bapak dan Ibu dan teman-teman semua bisa tetap produktif dan mendapat ilmu selama di rumah. Setiap pertemuan akan kami berikan materi yang berbeda-beda. Dan dalam 1 jam ke depan, materi yang akan kita bahas adalah tentang perawatan dan perbaikan mikroskop. Kita akan bersama-sama membahas bagian-bagian mikroskop, masalah serta bagaimana perawatan dan perbaikan mikroskop yang baik dan benar. Serta tak kalah menariknya, seperti tadi kami bilang, selain memberikan pelatihan gratis, kami juga akan memberikan giveaway yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita mulai materi pada hari ini, yaitu tentang pelatihan dasar perbaikan dan perawatan mikroskop. Baik, kita semua sudah tahu apa itu mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis atau berukuran kecil. Nah, untuk langkah awal, kita akan mengetahui bagian-bagian mikroskop itu apa saja. Di samping saya ada sebuah mikroskop. Ini adalah mikroskop Yazumi, buatan Cina, binokuler, dan serinya adalah untuk mikroskop biologikal. Nah, kita akan membahas satu persatu bagian-bagian dari mikroskop. Itu ada apa saja, kemudian fungsinya seperti apa. Di sini kita mulai dari bagian paling atas, yaitu ada lensa okuler. Ini ada lensa okuler pada mikroskop. Untuk standar lensa mikroskop okuler adalah 10 kali perbesaran. Bisa dilihat pada gambar, pada layar. Sebenarnya lensa okuler mikroskop ada berbagai macam. Ada yang WF 5 kali, kemudian WF 10 kali, 12 kali, kemudian ada juga gambar kacamata, dan lain sebagainya. Nah, apa yang membedakan lensa-lensa okuler ini? Baiklah, pada lensa okuler ini, bisa kita lihat untuk WF itu adalah artinya wide field atau bidang pandang. Jadi, perbesarannya itu 10 kali. Kemudian garis miring, biasanya ada numerikal yang berbeda, ada 18 mili, ada sekian belas mili, itu menandakan diameter dari lensa okulernya. Semakin lebar, semakin besar numerikal yang ada di sini, maka bidang pandang yang kita dapat semakin luas atau semakin lebar. Kemudian pada gambar kacamata yang ada di lensa okuler, itu menandakan adalah bahwa orang yang menggunakan kacamata bisa langsung menggunakan mikroskop tanpa harus melepas kacamatanya. Jadi ketika kita menggunakan kacamata, kemudian menggunakan mikroskop yang ada tanda kacamatanya, itu kita bisa langsung menggunakan mikroskop untuk pengamatan tanpa harus melepas dahulu. Baik, selanjutnya setelah lensa okuler, selanjutnya adalah bagian-bagian mikroskop, yaitu
bagian revolver. Revolver ini sama dengan semua mikroskop, bentuknya sama. Yang membedakan adalah jumlah dari lubang dari revolvernya. Pada beberapa mikroskop mempunyai 4 lubang revolver, sementara pada mikroskop jenis masih menggunakan cahaya, biasanya masih terdiri dari 3 lubang. Tapi fungsinya sama, yaitu untuk meletakkan lensa objektif. Baik, setelah revolver, kemudian kita berlanjut ke yang nomor 3, yaitu adalah lensa objektif. Lensa objektif ini hampir sama dengan lensa okuler. Dia mempunyai kode-kode atau numerical yang hampir sama. Nah, kode-kode ini berbeda di setiap perbesaran lensa objektif. Untuk lensa objektif sendiri terdiri dari banyak sekali perbesaran, dimulai dari 4 kali, kemudian 10 kali, kemudian 20 kali, 40 kali, sampai 100 kali perbesaran. Namun yang paling umum, perbesaran dari lensa objektif ini hanya dari 4 jenis lensa, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali perbesaran. Nah, bisa dilihat pada layar, itu adalah salah satu contoh numerical pada lensa objektif. Pada bagian atas adalah merek, yaitu yang digambar adalah merek Nikon. Kemudian plan atau aponya itu adalah menjelaskan tipe dari lensa objektif itu sendiri. Kemudian di baris ketiga ada perbesarannya, yaitu 60 kali. Kemudian ada titik 140, itu adalah aperture atau besaran cahaya yang kita butuhkan untuk melihat dengan lensa objektif ini. Kemudian setelah itu ada perbesaran, ada kejelasan dengan menggunakan minyak imersi, oil, itu menandakan bahwa dia bisa digunakan dengan menggunakan minyak imersi. Kemudian di bawahnya lagi, baris keempat ada DITS, itu adalah kelas atau aplikasi pada mikroskopnya. Kemudian selanjutnya ada pada baris paling bawah, ada logo Infinity, atau angka 8 yang terbalik, itu menandakan bahwa fokus dari lensa ini tidak terbatas. Jadi bisa digunakan pada jenis mikroskop apapun, dia bisa menangkap jenisnya. Berbeda dengan lensa objektif yang tidak menggunakan infinity, dia hanya bisa fokus pada pengukuran tertentu. Kemudian setelahnya ada keterangan 0.17, itu adalah menandakan cover glass yang bisa kita pergunakan. Jadi setiap cover glass yang kita gunakan untuk pengamatan itu mempunyai perbesaran yang berbeda-beda. Nah, untuk penggunaan lensa objektif ini kita dianjurkan untuk menggunakan perbesaran maksimal 0,17. Kemudian ada WD atau weight dimension, yaitu 0,21. Kemudian pada bawahnya lagi ada warna berupa warna biru. Nah, warna ini bertujuan untuk mempermudah pengenalan ketika logo angka yang ada di lensa objektif hilang. Jadi kita tidak tahu perbesaran ini berapa. Nah, kita bisa mengenalnya dengan warna-warna tersebut. Jadi di bawah juga sudah ada kolom untuk keterangan warnanya. Jadi untuk kode warna hitam itu adalah perbesaran 1 kali. Kemudian warna grey itu 2 kali. 4 kali menggunakan warna merah. Yellow itu adalah kuning pada perbesaran 10 kali. Kemudian 20 kali warna hijau. Kemudian 40 dan 50 kali itu menggunakan warna biru. Kemudian 60 kali adalah warna biru tua. Sementara untuk 100 kali perbesaran warna putih. Jadi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman semua menggunakan lensa objektif yang sudah lama, yang sudah tidak ada keterangan numericalnya, bisa dilihat pada warna-warna tersebut. Nah, selanjutnya ada keterangan paling bawah, lebih bawahnya lagi, yaitu ada keterangan warna lagi, yaitu color band untuk warna, untuk cairan yang bisa digunakan untuk membantu penglihatan menggunakan lensa objektif ini. Jadi pada beberapa mikroskop itu ada warna-warna tersendiri yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang bisa kita pergunakan. Jadi ada lensa, ada menggunakan warna kode hitam itu untuk
minyak saja. Kemudian untuk lingkar yang menggunakan warna putih itu bisa menggunakan air. Kemudian untuk yang warna orange itu menggunakan glycerin. Kemudian untuk yang warna merah itu bisa menggunakan air atau oil atau glycerin. Selanjutnya, setelah kita membahas bagian-bagian lensa yaitu lensa okuler objektif, selanjutnya adalah bagian pemutar fokus makro. Nah, pemutar fokus makro ini berfungsi untuk memperoleh fokus dengan bidang yang akan kita lihat. Caranya dengan cara memutar ke kanan atau ke bawah sampai fokus yang akan kita lihat fokus. Kemudian selanjutnya itu ada pemutar fokus mikro. Di sini, sebelah sini, pemutar fokus mikro. Pemutar ini biasanya kita gunakan setelah kita menggunakan fokus makro. Kemudian untuk mempertajam gambar, kita menggunakan pemutar fokus mikro ini. Selanjutnya ada meja preparat. Meja preparat ini berfungsi untuk meletakkan spesimen atau preparat yang akan kita lihat. Kemudian setelah itu yaitu ada sumber cahaya. Sumber cahaya untuk mikroskop ini menggunakan energi listrik halogen untuk lampunya. Besarnya adalah 6 volt 30 watt. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk lampunya nanti akan keluar dari sini untuk cahayanya. Cuman hari ini tidak ada kabelnya, jadi kita tidak mencoba untuk menyalakannya. Selanjutnya yaitu kondensor diafragma. Kondensor diafragma ini berada di bawah meja. Letaknya selalu tegak lurus dengan cahaya, karena memang fungsinya yaitu untuk mengatur jumlah atau intensitas cahaya yang akan kita tembakkan ke spesimen. Bentuknya hampir semua seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita buka lensa kondensor ini, kita akan menemukan kepingan biru seperti ini. Nah, kepingan biru ini berfungsi untuk membiaskan warna dari lampu halogen yang ada di mikroskop. Jadi lampu halogen itu sifatnya berwarna kuning. Nah, untuk mendapatkan warna yang mendekati putih, kita harus menggunakan lensa filter biru ini. Jadi kalau teman-teman menggunakan mikroskop yang masih halogen, seharusnya selalu menyediakan lensa seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kondensor diafragma, yang terakhir adalah slide preparat. Slide preparat ini berfungsi untuk menjepit dan menggerakkan spesimen untuk ke kanan, ke kiri, atau ke depan dan ke belakang agar bidang yang akan kita lihat bisa sesuai dengan yang kita mau. Baik, itu bagian-bagian dari mikroskop. Selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana masalah-masalah yang sering timbul pada mikroskop, terutama pada bagian optik. Nah, pada penyebab masalah yang sering timbul pada mikroskop ini, biasanya ada 3 hal. Yang pertama yaitu disebabkan karena debu, kemudian yang kedua disebabkan karena cairan, kemudian yang ketiga yaitu disebabkan karena fungi atau jamur. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah debu. Debu ini biasanya berasal dari partikel-partikel yang ada di ruangan. Jadi debu ini bisa merusak bagian-bagian lensa ketika dia menempel pada permukaan lensa, kemudian tidak dibersihkan. Selanjutnya, debu ini juga bisa merusak pada bagian-bagian mekanik pada mikroskop. Biasanya kerusakan pada mekanik ini dikarenakan debu menempel pada bagian-bagian pelumas yang ada di mekanik mikroskop. Kemudian mikroskop tidak atau jarang dibersihkan atau diberi pelumas, sehingga debu-debu ini akan mempengaruhi fungsi pelumas sehingga pelumas menjadi kering dan susah untuk digerakkan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah cairan imersi atau cairan pewarna. Nah, untuk cairan pewarna ini biasanya masalah ini timbul pada lensa objektif perbesaran 100 kali. Karena memang untuk perbesaran 100 kali ini diperlukan bantuan berubah minyak untuk
memperfokus atau mempertajam gambar yang akan kita dapat. Nah, cairan ini biasanya menempel pada bagian 100 kali, cuman pada beberapa kasus dia bisa menempel pada perbesaran 40 kali. Hal ini disebabkan biasanya ketika kita menggunakan perbesaran 100 kali, kita tidak bisa langsung mendapat fokus dari apa yang akan kita lihat. Kemudian karena tidak mendapatkan fokus pada 100 kali, biasanya kita menurunkan perbesaran pada yang lebih rendah, yaitu 40 kali. Nah, pada saat kita menurunkan perbesaran ke 40 kali, biasanya kita tanpa sadar minyak imersi ini juga menempel pada perbesaran 40 kali ini. Sehingga pas kita kembalikan lagi perbesaran ke perbesaran 100 kali, kita sudah bisa melihat, tapi kita lupa bahwa cairan imersi sudah menempel pada perbesaran 40 kali. Hal ini banyak sekali terjadi, sehingga ketika imersi ini kering, dia akan menutup tidak hanya pada perbesaran 100 kali objektif, tapi juga merusak perbesaran 40 kali. Nah, untuk cairan imersi ini, nanti akan kita bahas juga bagaimana cara pembersihan yang baik dan benar. Selanjutnya, setelah cairan imersi, yaitu adalah dikarenakan oleh fungi atau jamur. Nah, jamur ini bisa disebut adalah sebuah penyebab dari kerusakan mikroskop yang paling berbahaya. Karena jamur ini bisa merusak semua bagian optik dari mikroskop. Entah itu lensa objektif, lensa okuler, lensa prisma, maupun lensa kondensor. Nah, jamur ini biasanya disebabkan karena penyimpanan yang kurang tepat. Jadi ketika jamur sudah ketika mikroskop dirawat atau disimpan di tempat yang lembab, jamur ini akan tumbuh, dan ketika tidak di-maintenance atau dibersihkan dengan teratur, dia akan merusak bagian lensa-lensa tersebut. Nah, kerusakan dari jamur ini bisa dibagi di beberapa tahap. Itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap ringan. Tahap ini biasanya masih bisa kita bersihkan. Usianya biasanya masih kisaran 1-2 bulan. Kalau kita bersihkan, jamur ini tidak akan terlihat. Kemudian tahap sedang, pada tahap ini jamur masih bisa dibersihkan, tapi sisa jamur masih berbekas. Jadi ketika jamur ini menyerang pada tahap kedua ini, dia hanya menyerang bagian pelapis lensanya. Jadi sebuah lensa itu mempunyai pelapis pelindung yang berfungsi untuk memantulkan sinar biar tidak silau. Nah, pada tahap kedua ini jamur sudah merusak bagian pelapis ini. Jadi jamur nanti sudah bisa kita bersihkan, tapi bekasnya itu masih bisa terlihat. Usia jamur ini biasanya kisaran selama 6 bulan. Kemudian yang terakhir, tahap ketiga, yaitu jamur yang sudah sangat parah, yang sudah merusak bagian lensa itu sendiri. Jadi setelah dia merusak bagian pelapis lensa, ketika tidak kita bersihkan, ketika tidak kita tanggulangi, jamur akan melakukan kerusakan lebih fatal, yaitu merusak bagian lensa itu sendiri. Nah, biasanya pada tahap ini lensa sudah tidak bisa kita selamatkan atau tidak bisa kita apa-apain lagi, jadi harus diganti. Baik, kurang lebih itu untuk kerusakan-kerusakan yang sering timbul pada mikroskop. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara-cara langkah-langkah pembersihan mikroskop. Nah, untuk melakukan pembersihan dan perawatan mikroskop yang tadi terkena masalah, tentu saja kita membutuhkan alat dan bahan yang perlu disiapkan. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama yaitu kita membutuhkan cairan pembersih. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan tisu lensa. Setelah itu, kita juga butuh cotton bud. Untuk cotton bud ini, kita bisa menggunakan 2 ukuran, yang kecil dan yang besar. Kemudian kita juga membutuhkan tusuk gigi. Setelah tusuk gigi, kita juga membutuhkan kain yang lembut. Kemudian kita juga butuh brush atau kuas seperti ini juga bisa. Setelah itu, kita juga butuh blower tangan seperti ini.
Setelah blower tangan, kita juga membutuhkan sikat gigi yang lembut. Kita juga membutuhkan pasta gigi. Setelah itu, kita juga membutuhkan beberapa kunci dan alat mekanik sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir, kita juga membutuhkan alat pelindung diri, bisa berupa sarung tangan dan masker seperti ini. Baik, kita akan coba satu persatu bagaimana cara membersihkan dan merawat bagian-bagian dari mikroskop yang kita sebutkan tadi. Nah, sekedar catatan, untuk informasi cairan pembersih yang kita gunakan, sebenarnya setiap perusahaan sudah mempunyai formulasi cairan tersendiri. Bisa dilihat di layar, ini adalah formulasi cairan pembersih lensa mikroskop yang sudah direkomendasikan dari masing-masing pabrikan mikroskop. Jadi bisa kita lihat, untuk merek Olympus dari Jepang, dia menggunakan ether dan alkohol dengan kadar absolut, kemudian perbandingannya adalah 1:2. Kemudian untuk merek Nikon dari Jepang, bahan yang dibutuhkan adalah alkohol juga, alkohol absolut. Kemudian dari Leica, merek Leica dari Jerman itu menggunakan aseton dan etanol dengan perbandingan 50:50. Kemudian merek mikroskop Zeiss dari Jerman juga menggunakan heksana dan isopropanol dengan perbandingan 85:15%. Kemudian untuk merek Boyko masih dari Jerman, bahan yang direkomendasikan yaitu menggunakan alkohol absolut 96%. Nah, ketika Bapak Ibu mempunyai banyak mikroskop dan tidak bisa membuat formulasi cairan seperti yang tadi didaftar, kita bisa menggunakan alkohol absolut 96%, kemudian kita tambah ether. Perbandingannya seperti tadi, 7:3. Kalau tidak ada ether, bisa menggunakan alkohol murni, alkohol saja. Yang penting setelah kita menggunakan alkohol, langsung kita keringkan. Karena tujuan ether di sini adalah mempercepat proses penguapan alkohol. Sehingga diharapkan dengan menggunakan ether, atau semakin cepat alkohol ini akan menguap, tidak sampai masuk ke sela-sela di badan atau bodi lensa ini. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa menggunakan formulasi cairan seperti tadi, itu baik, sangat baik. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kita bisa menggunakan alkohol saja. Yang penting catatannya adalah langsung kita keringkan. Baik, setelah kita menyiapkan alat-alat tadi, kita akan mencoba membersihkan bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama, kita akan membersihkan lensa okuler. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mencoba membersihkan lensa objektif. Kemudian selanjutnya kita juga akan mencoba membersihkan stage atau meja mikroskop. Kemudian kondensor, dan yang terakhir nanti kita akan membersihkan bodi mikroskop. Baik, saya akan coba satu persatu. Di sini kita akan mencoba membersihkan lensa okuler. Nah, untuk membersihkan lensa okuler, kita membutuhkan cotton bud, kemudian cairan pembersih, kemudian kita juga butuh tusuk gigi dan tisu lensa. Nah, yang perlu kita ingat, semua hal yang akan bersentuhan dengan lensa itu harus menggunakan tisu lensa. Nah, nanti di sini cotton bud ini adalah hanya sebagai alat bantu untuk kita membersihkan lensa atau bagian optik dari mikroskop. Nah, untuk cara penggunaan cotton bud ini sendiri adalah bisa dilihat di layar, yaitu dengan cara kita membalut bagian ujung cotton bud, dibalut dengan menggunakan tisu lensa sampai bagian depannya tertutup semua. Setelah tertutup, seperti di gambar, kita baru bisa menggunakan cotton bud ini untuk pembersihan bagian optik di mikroskop. Baik, kita mulai dari yang pertama, pembersihan lensa okuler. Langkah yang pertama adalah
kita blower bagian depan lensa okuler. Tujuannya adalah untuk menghilangkan debu-debu yang menempel pada permukaan lensa. Kita blower semuanya bagian depannya. Setelah kita blower, baru kita menggunakan cotton bud yang sudah dilapisi tisu lensa. Nah, untuk melakukan pembersihan ini ada cara tersendiri, yaitu kita melakukan pembersihan dari tengah, kemudian melingkar sampai ke bagian paling ujung. Bisa kita lihat di layar cara pembersihannya. Jadi kita lakukan pembersihan dari bagian tengah, kita tekan perlahan, kemudian kita lakukan gerakan memutar searah jarum jam sampai ke bagian paling ujung. Nah, kita bisa melakukan langkah ini selama berulang-ulang sampai lensa bersih. Nah, kemudian setelah kita melakukan langkah tersebut, karena kita melakukan proses tadi dari tengah ke pinggir, otomatis debu-debu itu akan menempel pada bagian sudut-sudut yang berada di ujung lensa ini. Nah, untuk membersihkannya, kita menggunakan tusuk gigi yang sudah kita lapisi dengan cotton bud seperti tadi. Jadi, ini adalah tusuk gigi, sudah kita lapisi dengan tisu lensa. Setelah itu, kita bisa menggunakan untuk membersihkan bagian sudut-sudut dari lensa okuler. Jadi, caranya seperti ini. Sambil kita blower. Nah, ini adalah teknik pembersihan yang pertama, yaitu pembersihan cara kering. Pembersihan cara kering ini biasanya kita lakukan untuk pembersihan lensa-lensa yang ringan, yang dia hanya terkena debu. Nah, misalnya kita sudah melakukan proses pembersihan tadi, tapi kotoran masih tidak hilang, kita bisa menggunakan teknik pembersihan yang kedua, yaitu menggunakan cairan pembersih. Atau kita akan melakukan pembersihan dengan cara basah. Nah, hampir sama dengan tadi, proses pembersihannya. Yang pertama adalah kita blower. Setelah itu, kita persiapkan cairannya. Setelah kita menyiapkan cairan, kita bisa menggunakan cotton bud. Kemudian kita celupkan ke cairan pembersih tadi. Setelah kita celupkan, jangan dulu kita pergunakan, tapi kita tiriskan dulu di tisu lensa. Tujuannya adalah agar cotton bud ini tidak terlalu basah atau cukup lembab saja. Nah, setelah itu kita tutup cotton bud ini dengan tisu lensa. Sama seperti tadi, sampai bagian depan tertutup semua. Nah, setelah ini baru kita bisa menggunakan cairan pembersih untuk melakukan pembersihan yang lebih pada lensa okuler. Caranya sama seperti tadi, dari tengah ke pinggir. Setelah itu, karena kita menggunakan cairan, jangan lupa kita langsung mengeringkannya dengan tisu yang masih bagus. Jadi kita lipat seperti ini, kemudian kita keringkan. Kurang lebih seperti ini cara pembersihan lensa okuler yang bisa kita lakukan sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba pembersihan lensa objektif. Nah, untuk pembersihan lensa objektif ini, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan, kurang lebih sama dengan pembersihan lensa okuler tadi, yaitu kita membutuhkan cairan pembersih, kemudian kita membutuhkan cotton bud, setelah itu kita juga butuh tisu lensa, dan juga blower tangan. Caranya, kita lepas lensa objektif dari mikroskop. Setelah itu, kita hadapkan lensa objektif ke bawah, ke atas seperti ini. Setelah itu, baru kita blower bagian depannya.
Setelah kita blower untuk menghilangkan debu-debu yang menempel, kemudian kita menggunakan cotton bud yang dilapisi tisu lensa seperti tadi. Untuk perbesaran lensa objektif 10 dan 4 kali, biasanya bagian depan ini, point lensnya itu lebih lebar, jadi kita bisa menggunakan cotton bud yang besar. Sementara untuk perbesaran 40 kali dan 100 kali, biasanya point lensnya ini lebih kecil. Kita bisa menggunakan cotton bud yang lebih kecil, atau bisa langsung menggunakan tusuk gigi yang sudah dilapisi dengan cotton bud. Untuk yang saya bersihkan ini adalah lensa objektif 10 kali, jadi kita menggunakan cotton bud seperti ini. Saya cek dulu sebentar untuk live chatnya. Ternyata di sini sudah banyak yang hadir. Baik, untuk yang live chat nanti akan kita bahas satu persatu setelah kita demonstrasi. Nah, kembali ke pembersihan lensa objektif ini. Jadi setelah kita melakukan pembersihan, kita akan melakukan pembersihan yang kedua, yaitu bagian dalamnya. Jadi katakanlah tadi kita sudah membersihkan bagian luar, ternyata masih kotor, kita bisa cek bagian dalamnya. Nah, untuk membersihkan bagian dalamnya ini, kita bisa mengeluarkan dulu bagian yang berwarna hitam ini. Ini adalah bagian pelindungnya. Kita bisa melepas langsung seperti ini. Untuk yang tidak bisa dilepas langsung, biasanya di sini sudah ada untuk penguncinya berupa minus strip atau lubang 2. Nah, untuk yang berlubang atau ada minusnya itu, kita harus menggunakan kunci khusus. Sementara untuk yang tidak ada lubangnya seperti ini bisa kita lepas langsung seperti ini. Nah, setelah kita lepas seperti ini, baru kita bisa melakukan proses pembersihan pada bagian dalam lensa objektif. Caranya seperti tadi, setelah kita blower, kemudian kita persiapkan cotton bud yang sudah ditutupi tisu lensa. Setelah itu kita bisa mengecek sudah bersih atau belum. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Langkah yang paling mudah adalah kita menggunakan background yang berwarna putih, kemudian kita bisa cek langsung lensa objektif ini ke background yang tadi kita pakai. Jadi seperti ini. Ini kita bisa melihat apakah lensa ini sudah bersih atau belum dengan cara kita membandingkan dengan background yang berwarna putih. Jika sudah bersih, kita bisa memasukkan kembali penguncinya. Kemudian kita pasang pada mikroskop. Jika belum bersih, sama seperti tadi, kita bisa melakukan proses pembersihan yang selanjutnya, yaitu menggunakan cairan pembersih. Nah, cairan pembersih ini cara penggunaannya sama seperti tadi, yaitu kita ambil dulu cairannya. Setelah itu kita tiriskan, baru kita pakai untuk pembersihan. Jangan lupa setiap kali kita menggunakan cairan pembersih, selalu kita keringkan dengan tisu yang baru supaya
cairan tidak masuk ke sela-sela atau celah-celah yang ada di lensa objektif ini. Nah, setelah itu kita bisa cek lagi. Setelah bersih, bisa kita kembalikan ke mikroskop. Nah, untuk pembersihan pada minyak imersi, biasanya ada sedikit perbedaan. Jadi biasanya setelah kita menggunakan minyak imersi pada mikroskop, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah kita menggunakan tisu lensa yang kering. Setelah kita menggunakan tisu lensa, kita lipat seperti ini. Setelah dilipat, kita bisa meletakkan tisu lensa ini di bawah lensa 100 kali yang tadi kita pakai menggunakan minyak imersi. Jadi seperti ini, kita taruh di bawah. Kemudian kita naikkan. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita jepit tisu lensa ini di lensa 100 kali atau lensa yang sudah menggunakan minyak imersi. Tujuannya adalah untuk mengeringkan atau menyalurkan minyak imersi yang ada di lensa ke tisu lensa ini. Kita bisa melakukan ini selama 1-2 menit. Setelah itu bisa kita turunkan. Kemudian baru kita lepaskan lensa ini. Kemudian kita baru bersihkan. Nah, untuk pembersihan pada mikroskop atau lensa yang menggunakan imersi, kita sudah tidak menggunakan silol lagi. Karena silol itu sudah dilarang, karena dia berbahaya dan bisa merusak bagian-bagian dari mikroskop, sehingga sudah benar-benar dilarang. Jadi untuk mengganti silol, kita bisa menggunakan ether. Jadi bisa menggunakan ether atau alkohol murni. Nah, untuk cara pembersihan sendiri sama seperti tadi. Kita menggunakan cotton bud yang sudah ditutupi dengan tisu lensa, kemudian kita bersihkan sisa-sisa minyak imersi sampai benar-benar bersih. Setelah itu pastikan lensa objektif sudah kering, baru kita pasang kembali di mikroskop. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pembersihan lensa objektif pada mikroskop. Untuk pembersihan selanjutnya adalah kita melakukan pembersihan pada meja mikroskop. Untuk pembersihan meja mikroskop ini sedikit berbeda dengan pembersihan lensa sebelumnya, karena pada bagian meja mikroskop ini tidak ada bagian optiknya. Jadi kita bisa menggunakan bahan yang lain untuk melakukan pembersihan pada meja mikroskop. Nah, langkah yang pertama adalah kita ambil bagian diafragma yang ada di mikroskop. Setelah kita ambil, kita juga bisa melepas bagian pengunci pada meja mikroskop. Seperti ini kita lepas dahulu. Nah, setelah dilepas, kita bisa melihat mikroskop sudah leluasa, bisa kita bersihkan. Nah, untuk proses pembersihannya hampir sama seperti tadi. Kita membutuhkan menggunakan blower dahulu. Sebelumnya kita membutuhkan beberapa bahan yang bisa kita pergunakan, yaitu yang pertama blower, kemudian sikat gigi. Selanjutnya kita juga butuh pasta gigi. Kemudian kita butuh kuas atau brush. Selanjutnya kita juga butuh lap yang bersih. Nah, caranya adalah setelah kita melepas semua bagian tadi, kita melakukan pembersihan debu-debu yang menempel pada bagian meja mikroskop. Bisa kita blower permukaannya. Setelah di blower, kita bisa menggunakan kuas seperti ini.
kita hapus semua debu-debu yang menempel pada meja mikroskop. Kita juga bisa menggerak-gerakkan meja mikroskop sampai semua bagian dari meja mikroskop ini bisa kita lihat dan bisa kita bersihkan. Nah, untuk bagian-bagian yang susah dijangkau, kita bisa menggunakan sikat gigi untuk membantu membersihkan bagian-bagian tersebut. Lakukan proses ini sampai meja mikroskop benar-benar bersih dari debu yang menempel. Nah, setelah itu kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu pembersihan dengan menggunakan cairan. Nah, berbeda dengan tadi, untuk pembersihan meja mikroskop ini kita menggunakan cairan yang berbeda. Jadi cairan yang kita butuhkan adalah air yang bersih dicampur dengan pasta gigi. Kita menggunakan pasta gigi karena pasta gigi ini lebih bagus daripada menggunakan sabun. Satu, lebih aman. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan busa yang berlebihan seperti pada sabun. Kemudian lebih mudah untuk proses pembersihannya. Nah, langkahnya yaitu kita menggunakan air yang bersih. Kita bisa kira-kira, kemudian kita campur dengan pasta gigi ini. Setelah itu kita larutkan sampai benar-benar larut. Setelah larut, baru bisa kita pergunakan untuk proses pembersihannya. Nah, setelah kita menyiapkan cairan tadi, kita bisa menggunakan untuk melakukan pembersihan di meja mikroskop. Caranya, bisa kita menggunakan kain yang kita celupkan ke cairan pembersih tadi, kemudian kita basuh-basuhkan atau kita usap-usapkan pada bagian meja yang kotor tadi, atau kita bisa menggunakan sikat pada bagian-bagian yang susah dijangkau seperti tadi. Jadi sikat kita masukkan ke cairan pembersih, setelah itu bisa kita melakukan proses pembersihan. Setelah semua bagian meja tadi terkena cairan pembersih, kemudian kita bilas menggunakan air yang masih bersih. Air bersih, kita menggunakan kain yang bersih dan air yang bersih. Kita bisa menggunakan kain lagi, dicelupkan ke air yang bersih. Setelah itu kita bilas di bagian meja mikroskopnya. Setelah dibilas sampai bersih, tidak ada sabun yang tersisa, kita kemudian keringkan dengan handuk atau kain yang bersih dan kering. Kita keringkan. Setelah tadi basah, kita keringkan sampai semua bagian dari mikroskop ini kering. Nah, setelah bagian meja mikroskop itu kering, kita bisa melakukan pelumasan pada bagian mekanik mikroskop. Untuk bagian pelumasan, di sini ada bagian beberapa mekanik mikroskop, itu kita bisa melakukan pelumasan, bisa menggunakan minyak-minyak pelumas yang ada di pasaran. Setelah kita lumasi bagian-bagian mekanik ini, kemudian kita melakukan langkah yang terakhir, yaitu menggunakan cairan pelapis cat. Untuk cairan ini berupa wax atau cairan pelindung cat, bisa didapatkan di banyak sekali toko-toko mobil atau toko-toko minimarket, itu juga ada. Intinya yang dia bertujuan untuk melindungi cat, sehingga nanti meja mikroskop kita ini lebih awet, dan ketika dia bermasalah lagi kotor atau terkena kotoran, kita akan lebih mudah untuk melakukan proses pembersihannya. Nah, ini tadi setelah kita bersihkan, kemudian kita keringkan, kita bisa mengaplikasikan pelumas atau pelindung catnya, bisa langsung seperti ini. Atau kita semprotkan dulu ke kain, kemudian kita baru melakukan pelapisan pada bagian-bagian yang ingin kita lapisi seperti ini. Nah,
Kurang lebih seperti itu untuk pembersihan meja mikroskop. Setelah semua siap, semua bersih, kita bisa kembalikan lagi yang apa-apa yang tadi kita lepas. Jadi seperti ini tadi, bagian penjepitnya kita juga pasang kembali. Kemudian bagian diafragma tadi kita pasang juga. Setelah ini mikroskop bisa kita simpan atau kita pergunakan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan proses pembersihan bagian meja, kita akan melakukan proses yang ketiga, yaitu proses pembersihan kondensor. Untuk melakukan pembersihan kondensor, yang pertama adalah kita harus melepas bagian kondensornya. Caranya adalah kita naikkan meja mikroskop sampai paling ke atas. Setelah itu, kita turunkan penurun kondensor ini sampai paling ke bawah. Nah, setelah itu, di sini ada tuas untuk pemutar atau penjepitnya. Kita putar tuas berlawanan arah jarum jam sampai kondensor terlepas. Nah, seperti ini. Untuk kondensor mikroskop berbeda-beda tiap mikroskop. Terutama untuk mikroskop jenis Olympus, dia tidak berbentuk seperti ini. Tapi untuk cara pelepasnya kurang lebih sama. Jadi kita naikkan dulu bagian mejanya, kemudian turunkan bagian ini. Untuk bagian Olympus bisa kita langsung lepas. Sementara untuk mikroskop lain ada penguncinya seperti ini. Nah, setelah kondensor ini kita lepas, kemudian kita akan melakukan proses pembersihan. Langkah yang pertama adalah kita buka dulu bagian ini, kemudian kita keluarkan lensa filter birunya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan proses pembersihan pada kondensor ini. Untuk pembersihan kondensor, kita menggunakan tisu lensa dan cairan pembersih. Kemudian untuk bagian non-optiknya, kita bisa menggunakan kain yang bersih atau kain flanel. Langkah yang pertama, sama seperti tadi, kita siapkan cotton bud. Kemudian kita siapkan tisu lensa. Setelah itu kita baru bersihkan bagian optik dari kondensor ini. Caranya sama seperti tadi, kita lakukan gerakan dari tengah sampai ke pinggir. Jangan lupa kita blower. Kemudian bagian dalamnya juga. Setelah bersih, untuk bagian non-optiknya kita bisa melakukan pembersihan dengan menggunakan kain ataupun sikat gigi yang lembut. Biasanya pada bagian sisi ini banyak sekali kotoran atau minyak-minyak yang menempel. Kita bisa melakukan pembersihan dengan sikat yang lembut seperti ini. Kemudian dengan lap yang bersih. Setelah kondensor bersih, kita juga bersihkan bagian lensa filternya. Untuk pembersihan lensa filter, kita bisa langsung menggunakan tisu lensa seperti ini. Caranya biasanya kalau kita masukkan di tengah,
Kemudian kita lakukan seperti ini. Atau bisa kita membersihkan sama seperti tadi, menggunakan cotton bud seperti ini. Setelah bersih, kita masukkan kembali ke kondensor yang tadi sudah kita bersihkan. Kita tutup, kemudian kita pasang. Nah, untuk pemasangannya, pastikan di sini ada lubang untuk tuas pemutarnya. Pastikan ini berada di depan, supaya nanti kita mudah ketika pengoperasional kondensor ini. Jadi posisinya seperti ini, baru kita masukkan ke mikroskop lagi. Setelah itu, kondensor bisa kita pergunakan. Baik, itu tadi pembersihan kondensor. Yang terakhir adalah pembersihan bodi mikroskop. Nah, untuk pembersihan bodi mikroskop ini, kita membutuhkan alat-alat dan bahan seperti pembersihan pada meja mikroskop. Karena untuk pembersihan total ini tidak ada bagian optik, jadi kita bisa melakukan pembersihan menggunakan cairan pembersih berupa campuran dari pasta gigi dan air tadi. Caranya yang pertama adalah kita lepas dulu komponen-komponen yang ada di mikroskop, seperti bagian komponen prisma. Kemudian lensa-lensa. Kemudian kondensor. Nah, yang paling penting adalah kita matikan dulu mikroskop. Kemudian kita cabut kabel dari power. Setelah itu baru kita bisa melakukan proses pembersihan bodi. Nah, setelah mikroskop kita lepas bagian-bagian lensanya atau optiknya, kita akan melakukan pembersihan bodi mikroskop. Caranya yang pertama adalah sama seperti tadi, kita blower dulu untuk menghilangkan debu-debu yang biasanya bersembunyi di celah-celah atau di celah-celah yang ada di mikroskop. Untuk bagian yang susah dijangkau, jangan lupa kita bisa menggunakan sikat gigi. Bersihkan sampai semua bagian dari mikroskop bisa kita jangkau dan kita bisa hilangkan debu-debunya. Setelah semua debu yang ada di mikroskop ini hilang, kita bisa melakukan proses yang kedua, yaitu proses pembersihan dengan cairan pembersih. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita menggunakan air yang sudah dicampur dengan pasta gigi. Setelah air kita campur dengan pasta gigi yang sudah dilarutkan, kita bisa menggunakan kain yang bersih, kita celupkan, kemudian kita basuhkan pada bagian bodi mikroskop. Pada proses ini, kain yang kita gunakan, usahakan jangan terlalu basah, hanya lembab saja. Yang penting basah, karena kalau nanti terlalu basah, bisa jadi ada air yang bisa masuk ke bagian mikroskop. Jadi tidak terlalu basah, dan kita harus hati-hati sekali. Setelah semua bagian mikroskop tadi sudah kita bersihkan menggunakan cairan pembersih, selanjutnya adalah kita bilas menggunakan air yang bersih.
Caranya adalah kita menggunakan kain yang bersih, celupkan ke air, kemudian kita hapuskan sisa-sisa sabun atau cairan pembersih sebelumnya sampai bersih. Nah, setelah body mikroskop kita bilas, kemudian kita keringkan menggunakan kain yang bersih lagi, kain yang kering. Bersihkan sampai semua bagian mikroskop benar-benar kering dan tidak ada lagi air atau bagian yang basah. Nah, setelah mikroskop kering, kita bisa menggunakan cairan pelapis cat tadi untuk melindungi cat atau bagian dari mikroskop ini. Bisa kita semprotkan. Nah, setelah mikroskop kita lapisi dengan pelapis cat, kita bisa pasang kembali bagian-bagian mikroskop yang sudah kita lepas tadi. Kurang lebih seperti itu untuk proses pembersihan pada body mikroskop. Nah, berikut ada beberapa tips bagi teman-teman, Bapak Ibu semua, bagaimana cara kita mengetahui di mana letak kotoran atau masalah yang timbul pada lensa bagian optik. Nah, caranya yang pertama adalah kita harus memastikan di mana masalah yang akan kita jadi sebelum kita memecahkan masalah, kita harus tahu dulu di mana masalahnya. Nah, caranya adalah yang pertama, kita menggunakan perbesaran lensa mikroskop 100 kali. Setelah itu kita tidak menggunakan objek sama sekali. Kemudian kita lihat menggunakan mata kita. Setelah kita lihat, ketika kotoran, kemudian kita lihat dan di situ ada kotoran, kita bisa menggunakan lensa okuler ini untuk caranya kita putar seperti ini. Nah, kalau kotoran yang kita lihat tadi dia ikut berputar, berarti kotorannya fix ada pada bagian lensa objek okuler. Kalau sudah begitu, kita tidak usah membersihkan bagian lainnya, kita hanya fokus pada pembersihan lensa okuler. Jadi sekali lagi, kita lihat seperti ini, kemudian kita putar. Kalau kotoran itu ikut berputar, berarti kotornya ada pada bagian lensa okuler. Setelah itu kita bisa ambil lensa okulernya, kemudian kita tutup lensa okuler ini, baru kita melakukan pembersihan pada lensa okuler. Kemudian, skenario yang kedua, ketika kita melihat kotoran yang kita lihat di mikroskop, kita putar lensa okulernya, kotorannya tidak ikut berputar, berarti kotorannya tidak berada pada bagian lensa okuler. Pada tahap ini Bapak dan Ibu bisa mengganti perbesaran lensa objektifnya.
Jadi kita ganti perbesaran objektifnya. Jika kotoran itu hilang, berarti kotorannya berada pada bagian lensa objektif. Jadi kalau seperti itu, kita bisa membersihkan pada lensa objektif saja. Kita ambil lensa objektifnya, kita tutup, kemudian kita bersihkan lensa objektifnya saja. Nah, skenario yang ketiga adalah ketika kita mengamati kotoran, kemudian kita putar lensa okulernya, kotorannya masih sama, kemudian kita ganti lensa objektifnya, kotorannya masih sama, tidak bergerak, itu berarti kotorannya berada pada bagian prisma. Untuk itu, kita harus melakukan pembongkaran. Nah, untuk pembongkaran ini, kami sarankan, jika Bapak dan Ibu tidak mengetahui mekanik pada suatu mikroskop, lebih baik diserahkan pada bagian-bagian orang yang sudah terbiasa atau mengerti reparasi mikroskop. Bisa di tempat kerja Bapak dan Ibu, atau bisa ke kami atau instansi yang lain yang memang dia berkompeten untuk melakukan pemeriksaan atau pembongkaran mikroskop. Nah, itu salah satu tip. Kemudian tips yang kedua adalah penggunaan lampu yang lebih awet. Jadi untuk mikroskop yang sudah selesai kita pergunakan, idealnya adalah caranya kita kembalikan mikroskop ke perbesaran yang paling kecil pada lensa objektifnya ini. Jadi setelah kita melakukan pembersihan, sudah selesai, kita posisikan ke yang paling kecil. Kemudian meja mikroskop kita turunkan. Setelah itu, kita kecilkan lampu mikroskop. Jadi kita redupkan sampai mentok. Setelah redup, baru kita matikan lampu di mikroskop. Nah, setelah lampu mikroskop mati, kita tunggu 1-2 menit, yaitu fase cooling down. Setelah itu, baru kita bisa cabut kabel mikroskop dari power. Nah, ini untuk memperpanjang masa atau lampu yang ada pada mikroskop Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana pembersihan dan tips-tips dalam kita melakukan perawatan mikroskop. Selanjutnya kita akan membahas yang tidak kalah pentingnya dari pembersihan mikroskop tadi, yaitu penyimpanan dan perawatannya. Bagaimana penyimpanan dan perawatannya yang direkomendasikan? Baik, untuk penyimpanannya, next. Penyimpanannya adalah selalu usahakan mikroskop tertutup pembungkus atau plastik pembungkusnya. Jadi mikroskop yang sering terkena jamur, sering terkena debu, itu biasanya penyimpanannya tidak tertutup. Nah, untuk menutup mikroskop ini bisa menggunakan plastik pembungkus yang disediakan oleh mikroskopnya, atau kita bisa menggunakan plastik sendiri. Plastik seperti apa yang direkomendasikan? Yaitu kita bisa menggunakan plastik yang transparan atau yang bening. Tidak peduli tebal atau tipis, selama itu muat untuk mikroskop dan transparan, itu bisa kita gunakan untuk melakukan penutupan pada mikroskop. Nah, kenapa harus bening? Tujuannya adalah supaya meskipun mikroskop tertutup, tapi cahaya dari luar tetap bisa masuk, sehingga mikroskop tidak dalam keadaan lembab. Kemudian, untuk penyimpanan yang kedua, ketika mikroskop sudah kita tutup dengan plastik pembungkus, kita harus menyimpan mikroskop pada lemari. Nah, lemari ini seharusnya bebas dari asam dan basa, kemudian juga tidak berdekatan dengan bahan-bahan kimia, terbuat dari material yang kuat, bisa menggunakan material kayu ataupun besi. Yang paling penting pada lemari penyimpanan ini, bagian depannya transparan, bisa menggunakan kaca atau yang lainnya. Tujuannya sama seperti tadi, jadi meskipun mikroskop di dalam lemari, tapi cahaya dari luar tetap bisa masuk, sehingga mikroskop tidak lembab. Kemudian, mikroskop yang tersimpan di dalam lemari tertutup, untuk lemari mikroskop yang tidak khusus atau kita menggunakan lemari kayu biasa, itu kita bisa menggunakan penghangat ruangan dengan menggunakan listrik sebesar 10 watt. Jadi untuk penggunaan lampu listrik ini gunanya untuk mengatur suhu supaya
lebih tinggi sekitar 5 derajat dari suhu ruang. Sehingga diharapkan dengan naiknya 5 derajat suhu ruang ini, jamur tidak akan tumbuh di dalam lemari. Nah, untuk penggunaan listriknya itu sendiri, penggunaan lampunya sendiri, dalam satu lemari yang dapat menyimpan 1-4 mikroskop, itu cukup diberi satu buah lampu. Jadi satu buah lampu 10 watt untuk 4 mikroskop, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya setelah penyimpanannya, yaitu perawatan mikroskop. Untuk perawatan ini sama seperti tadi yang sudah kita bahas sebenarnya, yaitu disimpan, mikroskop harus disimpan di tempat yang sejuk, di tempat yang kering, kemudian bebas debu, uap, asam, dan basah. Karena itu sangat berbahaya bagi mikroskop. Kemudian untuk bagian-bagian non-optik dari mikroskop, itu bisa kita bersihkan menggunakan kain flanel atau kain-kain yang lembut. Sementara untuk bagian optik, itu kita harus menggunakan minyak khusus dan menggunakan tisu lensa. Kemudian sisa minyak imersi, seperti tadi yang saya bilang, tidak boleh dibersihkan menggunakan silol, tapi menggunakan ether. Kemudian sebelum menyimpan mikroskop, harus bersihkan, kemudian kita cek lagi, masih ada yang kotor atau tidak, masih ada bagian-bagian yang bermasalah atau tidak. Kalau sudah, kita istirahatkan mikroskop seperti tadi. Jadi kita turunkan mejanya, kita putar di perbesaran paling kecil, kemudian matikan lampu, turunkan potensionya, kemudian matikan lampu. Setelah itu baru kita bisa tutup dan simpan mikroskop ke lemari mikroskop. Baik, Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti itu untuk materi perawatan yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini saya akan coba lanjut, saya lihat di live setnya. Kalau nanti ada pertanyaan akan coba kita bahas satu persatu. Ono sintak nora kowe. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya bahas nanti. Saya coba lihat dulu satu persatu. Ada dari Siti Hatijah menanyakan untuk cairan apa yang dipergunakan. Jadi bisa kita tampilkan lagi di layar untuk cairan yang kita rekomendasikan. Nah, untuk Ibu Siti Hatijah, cairan yang kita pergunakan bisa sesuai dengan formulasi cairan dari sesuai dengan merek-merek mikroskopnya, Bu. Ini formulasi cairan dari pabrikannya. Ibu bisa lihat di sini, kita bisa menggunakan formulasi cairan tersebut atau menggunakan alkohol absolut. Nah, untuk penggunaan alkohol absolut, untuk lebih maksimalnya, kita bisa menggunakan ether supaya mempercepat proses penguapan dari alkohol ini. Jadi Ibu kalau misalnya tidak menggunakan cairan yang formulasi ini, bisa menggunakan alkohol saja. Yang penting setelah menggunakan alkohol, langsung kita keringkan. Kalau ada ether itu lebih baik lagi, karena proses penguapan dari alkohol ini akan lebih cepat. Jadi untuk Bu Hatijah kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan cairannya. Kemudian untuk dari Ibu Tentrem Lestari, beliau menanyakan untuk beli tisu lensanya di mana. Untuk tisu lensa bisa Bapak dan Ibu beli di toko-toko fotografi, itu ada. Di kami di Mykonos juga ada, terserah. Kalau misalnya Bapak dan Ibu jauh, bisa dicoba di toko-toko fotografi, itu pasti sedia tisu lensa. Kalau misalnya di Jogja, nanti bisa dihubungi kami di nomor yang tertera di layar. Di kami juga sedia untuk tisu lensa untuk pembersihan mikroskop. Kemudian selanjutnya, pertanyaan dari Imasense, yaitu bagaimana schedule pembersihan apabila mikroskop dipakai setiap hari, apakah sebulan sekali atau berapa lama? Nah, untuk pembersihan mikroskop yang optimal itu adalah 3 bulan sekali kita melakukan pembersihan full. Karena pada 3 bulan sekali itu biasanya jamur yang baru sudah mulai tumbuh.
Cuman untuk pembersihan pemakaian, sebenarnya setiap hari setelah dipakai harus kita bersihkan. Atau minimum sebelum kita simpan mikroskop harus kita bersihkan. Minimal adalah bagian lensa 100 kali yang biasa terkena imersi. Untuk penggunaan minyak imersi, setelah penggunaan harus selalu dibersihkan. Jika setiap hari menggunakan mikroskop selama 5 kali, selama 5 kali pula kita harus membersihkan minyak imersinya. Yang paling penting adalah sebelum penyimpanan, kita bersihkan dulu semuanya baru kita simpan. Jadi sekali lagi, untuk pembersihan total seperti tadi bisa 3 bulan sekali. Sementara untuk pembersihan yang menggunakan minyak imersi, itu setiap kali kita habis menggunakan minyak imersi harus dibersihkan. Jadi kalau misalnya setiap hari kita menggunakan mikroskop tapi tidak menggunakan minyak imersi, mungkin setelah kita selesai pada hari itu, sebelum disimpan, kita bisa melakukan pembersihan ringan seperti tadi, yang tidak terlalu sulit, tidak menggunakan minyak pembersih, itu bisa. Jadi setiap hari, karena dia dipergunakan setiap hari, sebelum kita simpan, kita bersihkan dulu. Bisa kita blower saja, kemudian dilap menggunakan tisu lensa. Setelah itu baru kita simpan kembali. Mungkin seperti itu jawaban untuk Ibu Imasains. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Ermi Merahayu, cairan pelindung cat bisa dibeli di supermarket? Bisa. Cairan pembersih yang paling mudah itu adalah untuk pelapis di motor atau mobil itu bisa, kayak celing atau lain sebagainya. Kalau yang bagus itu ada khusus untuk pelindung cat, wax, ada bermacam-macam untuk mereknya. Yang penting dia berfungsi untuk melapisi atau melindungi cat, itu sudah cukup. Kemudian untuk pertanyaan dari Kois dan Muklis Official, beliau menanyakan, jika salah cairan pembersih, risikonya apa mas? Nah, untuk kesalahan pembersih ini, kesalahan penggunaan cairan, efek yang bisa disebabkan adalah kerusakan pada lensa mikroskop. Jadi sama seperti dulu, ketika kita menggunakan silol, karena kita belum tahu, ternyata silol itu sangat keras dan pada jangka waktu yang lama itu ternyata bisa merusak bagian lensa. Nah, sama halnya seperti tadi, kalau misalnya kita tidak menggunakan cairan yang tepat, itu juga bisa merusak bagian lensa. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk dari Bu Sri Martini, blowernya berisi cairan atau hanya udara? Untuk blower ini hanya berupa blower udara. Tujuannya untuk menghembuskan angin supaya kotoran yang menempel pada permukaan lensa itu bisa hilang. Jadi ini hanya udara. Udara masuk dari sini, kemudian kita blower dari sini. Kemudian ada dari Dik-Dik, yaitu yang pakai cairan cuman buat lensa objektif saja ya. Tidak cuman pada lensa objektif kita menggunakan cairan imersi, menggunakan cairan pembersih, tapi pada semua bagian optik atau semua bagian lensa yang ada pada bagian mikroskop. Itu kita menggunakan cairan formulasi yang seperti tadi. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Dik-Dik, masih sama tadi, yaitu prismanya nggak dibersihkan juga. Nah, untuk pembersihan prisma, karena membutuhkan waktu dan alat yang khusus, akan kita bahas selain waktu sesi khusus untuk pembersihan prisma. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini bisa menantikan minggu depan pada hari Kamis. Itu kita akan membahas lebih lengkap, lebih detail bagaimana pembersihan dari mikroskop atau perawatan dari mikroskop ini. Nanti untuk Dik-Dik bisa ditunggu untuk video selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas bagaimana membersihkan bagian dalam prisma. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Atin Heru. Untuk penyimpanan perbesaran diposisikan 1000 kali dan dipasangi tisu kemudian dipepetkan, salahkah cara ini? Nah,
Jadi seperti tadi untuk perbesaran 100 kali yang menggunakan minyak imersi, untuk menggunakan tisu yang dipipetkan di sini cukup 1-2 menit saja. Karena kalau misalnya kita menggunakan menggunakan tisu di sini dijepit, kemudian kita simpan, sama saja nanti ketika minyak imersinya kering, minyak imersinya tetap nempel di mikroskop tersebut. Jadi cukup 1-2 menit, setelah itu baru kita bersihkan. Intinya adalah kita harus selalu membersihkan. Untuk menggunakan tisu yang dipepetkan tadi, itu cuma langkah awal untuk pembersihan minyak imersi yang ada di lensa 100 kali. Jadi setelah tadi, jadi untuk Atin Heru, setelah kita jepit seperti ini, setelah jepit ini cukup 1-2 menit, setelah itu kita lepas, kemudian kita bersihkan. Jangan setelah dijepit kemudian disimpan. Kemudian ada pertanyaan dari Justinia Suwanto, disimpan di lemari etalase boleh? Selama itu kuat, kokoh, kemudian sebenarnya kalau untuk penggunaan etalase yang terbuat dari kaca, kelemahannya adalah ketika kita beli lampu di dalamnya, hangatnya itu bisa keluar. Sementara kalau kita menggunakan bahan kayu atau bahan yang padat, hangatnya yang kita di dalam ruangan lemari itu bisa terjaga. Jadi boleh, cuman untuk lebih optimalnya bisa diganti sisi yang lainnya menggunakan bahan yang padat, material yang padat, supaya sinar atau hangat dari lampu yang di dalam lemari tidak menembus keluar, sehingga suhu di dalam lemari tetap hangat. Kemudian dari Erni Merahayu, kalau tidak ada cairan ether diganti apa? Bisa kita menggunakan alkohol saja, sama alkohol saja. Menggunakan alkohol murni seperti yang tadi bilang 90%, 96%. Kemudian ada dari Jul Kurva Isna Pramadewi, untuk pembersihan lensa dengan campuran ether dan alkohol dengan perbandingan berapa? Perbandingannya adalah 30 dan 70%. Sebenarnya perbandingan ini yang harus Bapak Ibu dan pahami adalah fungsi dari ether ini adalah mempercepat proses pengeringan alkohol. Jadi semakin banyak ethernya, semakin cepat alkohol itu akan kering. Jadi kalau kita menggunakan 7:3, 7 alkohol, 3 ether, ternyata keringnya lama, kita bisa tambah ethernya. Cuman untuk yang direkomendasikan adalah 7:3. Sekali lagi, ether hanya sebagai formulasi untuk mempercepat proses pengeringan dari alkohol. Kurang lebih seperti itu. Dari Pak Justiana Suwanto, perbandingan air dan pasta gigi bagaimana? Untuk perbandingannya, sebenarnya disesuaikan dengan mikroskop yang akan kita bersihkan. Di tempat kami tidak ada patokan. Biasanya ketika mikroskop yang akan kita bersihkan sangat kotor keadaannya, itu kita bisa menggunakan pasta giginya. Tapi jika tidak terlalu kotor, kita cukup bisa kira-kira sendiri seperti apa, seberapa campurannya. Kemudian dari Nurul Ain, untuk blower bisa dibeli di mana? Sama seperti tadi, blower bisa dicari di toko-toko fotografi, atau di Mykonos juga kita sedia blower-blower seperti ini. Silahkan bisa dikomunikasikan ke nomor yang ada di layar atau ke toko-toko yang terdekat di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kurang lebih seperti itu. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Mohon maaf karena waktu juga tidak terlalu lama, jadi kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi dan tanya jawab hari ini. Ya, sampai di sini dulu untuk Mykonos EduLive kali ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di hari Kamis pada jam yang sama, mulai jam 1 sampai jam 2 siang. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai servis mekanik pada mikroskop. Jangan lupa untuk share info live streaming dan
kami ke rekan lainnya serta follow IG kami di PT Mikonos. Sekali lagi acara ini gratis, tidak dipungut biaya. Sebelum diakhiri, saya akan umumkan pemenang untuk giveaway kali ini. Untuk yang mendapat pulsa, ada beberapa yang tadi menanyakan. Yang pertama ada Ibu Siti Hadijah, nanti bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Kemudian ada dari Ibu Ima Sains, nanti bisa hubungi juga nomor yang ada di layar kami untuk mendapatkan pulsa sebesar 20.000. Kemudian dari Kois dan Muklis Official, silakan menghubungi nomor kami. Selanjutnya ada akun dengan nama Ndi, silakan bisa juga menghubungi. Yang terakhir ada akun dengan nama Atin Heru, silakan juga menghubungi nomor yang ada di layar kami untuk mendapatkan informasi lebih mengenai giveaway yang kami berikan pada hari ini. Nah, pada akhirnya saya Fida harus undur diri. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir acara ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.